podcast Bibiko, Bincang-Bincang Himako. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang seputar Himako nih. Nah, sebelum kita masuk ke segmen itu, baiknya mungkin aku kenalan dulu gak sih, biar kita saling lebih akrab gitu. Oke, jadi kenalkan, aku Hanif selaku pembawa acara podcast pada pagi hari ini. Dan tentunya aku nggak mungkin nih sendirian. Aku pasti akan ditemani oleh salah satu narasumber kita. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, mungkin bisa kali kita langsung panggil aja narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Yahya Sarul. Oke, sesuai dengan namanya nih Kak, Bibiko, Bincang-Bincang Himako. Bincang-Bincang Himako. Iya, berarti kita akan membahas tentang seputar Himako nih. Nah, sebelum itu mungkin bisa dulu nih kita sapa teman-teman atau sobat-sobat Himako di rumah sambil berkenalan kali ya Kang, biar lebih akrab gitu. Halo guys, izin perkenalkan diri, nama saya Yahya Sarul. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi. Sekarang saya sedang semester 7 dan sedang memikirkan hal-hal yang pusing Kak. Seperti kakak dengan seminar proposal Kak, yang sedang membantai-bantai saya ini dan teman-teman semester 7 yang lain tentu. Wow, bicara tentang kesibukan nih Kak, gimana sih Kak suka dukanya atau mungkin pesan-kesannya kuliah di Unipma tercinta ini? Apa ya Kak ya, kalau kesan-kesannya 50-50 sih Kak, kalau menurut saya. Soalnya kalau sukanya ya, kan saya kan kuliah itu kan mencari hal baru ya Kak, yang mencari hal baru, terus mencari sesuatu yang baru lah, seperti teman, seperti relasi, karena di kuliah ini ada tempat di mana kita itu berlomba-lomba untuk mencari relasi, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya Kak. Tapi kalau dukanya ya juga karena kan Universitas PGRI Madiun kan di Madiun ya Kak ya, dan rumah saya kan di Ngawi. Jadi mungkin perjalanan pulang perginya itu yang membuat saya ya tentunya adalah salah sedikit lah Kak. Tapi oke lah, masih bisa dihandle gitu. Oke, jauh banget ya berarti Kak rumahnya ke kampus ini. Wah, jauh sekali Kak. Iya, dan Kak ya kebetulan PP nih ya. Iya, pulang pergi saya. Oke. Luar biasa banget ya perjuangan kuliahnya ini. Oke, selain itu nih, dengar-dengar Kak Yahya ternyata digadang-gadang sebagai salah satu ketua Himako nih. Tapi di periode ini ya Kak, berarti 2024 ya? 2024 benar sekali. Bisa kali Kak diceritain gimana awal mula masuk, terus akhirnya bergabung di Himako, dan sampai akhirnya bisa menjadi ketua Himako 2024. Waduh. Kalau bercerita tentang Himako itu banyak ya Kak ya, suka dukanya ya. Oke. Kita mulai dari mana dulu ya? Oke, mungkin kita mulai dari awal mulanya saya kenal Himako ya Kak ya? Iya dong, pasti dong itu. Kalau dulu itu saya tuh kuliah tuh tidak berekspektasi dan tidak bercita-cita, bahkan saya tidak mengetahui apa itu Himako Kak. Wow. Jadi dulu itu saya kuliah, niat saya tuh kuliah, mencari ilmu, lulus langsung kerja Kak. Jadi saya tidak tahu menahu apa sih itu Himako. Tapi ketika saya mulai berkuliah di Unipma ini, kan di prodi pendidikan ekonomi itu kan posisi kelas dengan posisi kami itu kan berdekatan ya Kak ya. Oh iya. Jadi saling berdekatan. Jadi otomatis kalau kita masuk ke kelas pasti kita akan mengetahui Kem Himako langsung berada di sebelah kelas tersebut. Di 206 dulunya Kak, kalau sekarang 208 ya Kak. Oke, jadi kayak penasaran gitu ya Kak, ruang apa sih ini gitu. Benar, jadi apa sih Himako itu? Akhirnya saya mencari tahu sih Kak. Awalnya itu saya bertanya kepada alumni kakak tingkat saya sebelumnya. Salah satunya ada Mas Kevin, ada Mbak Aprilia, ada Mbak Ervi juga, dan teman-teman yang lainnya lah. Jadi saya bertanya sih Kak, apa sih itu Himako? Oh ternyata Himako itu adalah himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi Himako sendiri itu adalah sebuah organisasi di bawah naungan program studi pendidikan ekonomi sendiri Kak. Ya. Jadi di Himako ini bagaimana caranya Himako ini menjadi wadah mahasiswa dari kita disuruh prodi untuk mencari dan mewadahi aspirasi mahasiswa agar
adanya kegiatan-kegiatan di luar sih Kak, terutama kayak event-event Ambimas, terus event perlombaan seperti yang kemarin, banyak sekali lomba-lomba yang sudah diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang terutama di Himaku sih Kak, yang wah dapat juara, dan saya sangat mengapresiasi itu sih Kak. Terus akhirnya wah sepertinya Tertarik nih ya Kak, pengen gabung gitu kan ya. tertarik, saya ingin bergabung. Akhirnya saya memberanikan diri waktu bulan apa sih Kak ya, di 2022 kalau nggak salah, itu kan ada open magang ya Kak ya, anggota muda. Jadi saya mau nggak mau, berani nggak berani, oke saya bilang ke kakak tingkat saya waktu itu, Kak saya mau ikut Himaku, gimana sih caranya? Wah bisa deh, soalnya kan sebentar lagi mau diadakan open magang ya, di bulan apa ya, kalau nggak salah di bulan April kalau nggak salah Kak itu. Jadi saya ikut magang, saya mengikuti tes demi tes, akhirnya alhamdulillah saya diterima Kak. Oh, alhamdulillah ya Kak. Ya alhamdulillah sekali lah. Terus waktu itu masuk di divisi apa tuh Kak? Saya kan jadi anggotanya di divisi penelitian ya Kak, karena pada dasarnya kan saya masih magang ya Kak. Saya masih belum anggota tetap, jadi ya saya mengikuti event-event waktu kepengurusannya Mas Kevin kalau nggak salah. Gitu Kak. Awal-awalnya aduh gimana ya, saya bisa apa enggak ya ikut di setiap event-event yang ada gitu, tapi lama-kelamaan gitu saya merasa nyaman sih Kak. Wah ternyata seru juga ya Kak ya, maksudnya Langsung pengen jadi anggota tetap gitu ya Kak? Langsung termotivasi sekali saya, karena setiap acara itu kalau udah selesai tuh rasanya lega gitu Kak. Mungkin di awal-awal ya Kak, karena kan masih terbayang, aduh gimana ya ini acaranya seperti apa ya, nanti gimana ya kalau gagal ya. Ternyata waktu kita melaksanakan acara tersebut dan kita berhasil, ada kebanggaan tersendiri Kak. Gitu. Terus lanjut sampai ke pengurusan selanjutnya di 2023 di kepengurusannya Mbak Elvi Kak. Saya jadi anggota tetap dan saya masuk di divisi PSDM. Jadi itu di sumber daya manusianya Kak, yang dulu diketuai oleh Mbak Erlinda. Halo Mbak Erlinda. Halo Mbak Erlinda. Gitu. Terus, itu sih ya, di PSDM sendiri saya dulu memegang eventnya tuh di PKKMB Kak. Jadi PKKMB itu saya dulu sebagai LO pada eventnya kampus, yaitu tentang PKKMB di universitas dan di prodi Kak. Jadi saya waktu di universitas dan di prodi saya juga megang mahasiswa juga Kak. Jadi bagaimana caranya saya tuh memimpin sebuah perkumpulan, bagaimana caranya mereka tuh bisa terkoordinir dengan baik, melaksanakan setiap acara demi acara dengan baik. Nah, dengan di situ saya lebih termotivasi lagi sih Kak. Wah, kok ya kayaknya bibit-bibit pemimpin sih Kak. Aja. Siap jadi pemimpin. Ya kok kayaknya seru sih Kak. Maksudnya memimpin sebuah organisasi atau perkumpulan tuh kayaknya asik juga sih Kak. Akhirnya tiba saatnya Kak, di penghujung akhir 2023 ada seleksi masuk jadi calon kandidat ketua Himaku periode 2024. Akhirnya dengan ya coba-coba gitu Kak, iseng nggak Kak waktu itu? Iseng juga ya Kak, terus takut juga iyalah intinya. Tapi karena apa ya, termotivasi sekali teman-teman. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya mendaftar. Kak Erlinda, saya pengen mendaftar jadi calon kandidat ketua, dan saya bertanding dengan teman-teman saya di divisi lain. Dan akhirnya alhamdulillah saya dites, saya masuk 3 besar, dan akhirnya saya dites lagi di 3 besar itu di lab terpadu Kak. Di lab terpadu, dan alhamdulillah saya gak expect sih Kak, karena
Anjay, jadi ketua. Jadi akhirnya jadi ya. Ya, jadi Ternyata ketua. perjalanannya panjang banget ya Kak. Mulai sekali. dari mahasiswa biasa, terus akhirnya bisa jadi anggota magang Himako dulu, terus akhirnya jadi anggota tetap, dan sampai akhirnya jadi ketua Ya, di Kak. periode 2024. Nah, selama menjabat jadi ketua Himako 2024 nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berharga dan proker yang paling besar nih selama Kak Yahya menjabat? Kalau pengalaman paling besar itu sih Kak, karena sebelumnya di 2 tahun sebelumnya kan saya kan sudah benar-benar belajar apa sih itu berorganisasi, apa sih caranya, bagaimana caranya kita tuh menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa mengatur, yang bisa mengarahkan anggotanya ke arah yang lebih baik sih, Kak. Betul. Jadi waktu jadi ketua itu gimana Kak ya, saya tuh kayak ada rasa terenyuh ya Kak, waduh sedih gitu. Pasti ada sedihnya sih. Gimana ya? Saya tuh setiap ingin melakukan sebuah event, kalau misalnya terlaksana dengan baik, dengan minimnya resiko-resiko itu, rasanya bangga sekali sih Kak. Jadi itu sih yang saya rasakan sebagai seorang pemimpin, karena di dalam memimpin ya Kak, saya tuh mengandalkan prinsip bagaimana caranya kita membuka sebuah forum. Di dalam forum tersebut kita harus menyelesaikan masalah tersebut di forum itu juga. Bisa satu kali forum, kalau misalnya forum itu tidak selesai bisa diadakan forum lagi sampai masalah itu benar-benar terselesai. Saya gitu ya Kak. Dan saya tuh tidak suka yang namanya otoriter ya Kak. Otoriter. Ya. Jadi setiap masalah itu harus diselesaikan dengan semua anggota Kak. Jadi aspirasi-aspirasi dari teman-teman anggota himpunan Himako itu, mereka tuh saya berikan Kebebasan ya, ya. kebebasan, benar-benar saya Betul. berikan kebebasan, keterbukaan. Ketika ada masalah masuk, bagaimana caranya kita itu saling memberikan argumen Kak. Jadi setiap argumen itu akan saya ambil, akan saya tangkap, akan saya pilah-pilah, mana yang sekiranya bisa saya masukkan untuk dijadikan referensi, mana yang tidak. Ketika saya sudah masuk menjadi referensi, kita buka forum itu, lalu kita masukkan referensi-referensi yang ada, akhirnya menjadi satu jawaban yang sama. Gitu sih Kak. Oke. Terus Prokernya loh apa Kak yang paling besar, mungkin berkesan banget nih menurut Kak Yahya nih? kalau saya sih ada 2 sih Kak. Oke, ada 2 apa itu Kak? Boleh di-spill mungkin biar teman-teman Sobat Himako tahu Oke, nih. akan saya spill ya. Buat teman-teman Himako yang saya cintai dan saya banggakan ini ya. Saya punya 2 event sih Kak. Menurut saya itu benar-benar event yang benar-benar berkesan lah bagi saya. Yang pertama kan dari Universitas PGRI Madiun, kan tahun ini kan dari Ibu Wakil Rektor Bidang 1 Belva. Halo Belva. Halo Bu Elsa. Jadi Bu Elva itu benar-benar memberikan suatu masukan, suatu gebrakan ya Kak. Jadi untuk tahun ini setiap orgamawa itu kita diberikan kebebasan untuk berkolaborasi Kak. Jadi kita membuat acara dengan kolaborasi, misal dengan HMPS, A, B, C, D dengan UKM AB. Jadi sehingga acara yang besar itu bisa terlaksana dengan baik sih Kak. Kalau acara dulu saya tuh Hisako sih Kak. Oh, Hitsako. Ya. Kayak gimana Kak Hitsako itu? Hisako tuh jadi sebuah perlombaan voli ya teman-teman ya. Jadi perlombaan voli tingkat nasional yang diikuti oleh teman-teman adik-adik lah kiranya Kak ya, dari SMA putra di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin karena pada dasarnya kita kan dalam sebuah acara itu kan harus kerjasama ya Kak. Iya betul. Karena kerjasama kemarin itu benar-benar terjalin, kolaborasinya benar-benar berhasil, akhirnya alhamdulillah acara itu berjalan dengan baik Kak. Pendaftarnya juga alhamdulillah banyak sekali. Saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah daftar kemarin, dan saya harap kalian bisa masuk di program studi pendidikan ekonomi, karena pastinya di program studi pendidikan ekonomi ini banyak sekali pelajaran, terus relasi-relasi, semua hal-hal yang baik yang bisa kalian jadikan acuan di masa depan, pastinya ada semua. Jadi itu sih Kak. Kalau event keduanya
apa ya? Karena akun saya itu seru-seru semua sih kak. Seru semua sih, kayak dari sudah diceritanya kayaknya emang seru banget sih ya. Bener. Tapi yang paling berkesan dan membekas emang Hitsako ini ya. Bener kak. Oke, mungkin buat teman-teman ya mau gabung di Himako dan karena udah kesepil nih keseruannya di Himako, langsung Benar aja nggak sih sekali. join gitu di Himako gitu. Nah, ini kan juga kepengurusan saya kan sebentar lagi mau selesai kak. Terus betul. di tahun depan kan ada kepengurusan selanjutnya yang dipegang oleh Mas Dava dan Mas Rafiq juga teman-teman. Itu saya harap kalian semua bisa join di Himako karena banyak keseruan. Kalian bisa belajar tentang bagaimana caranya memimpin dengan baik, caranya berorganisasi dengan baik gitu sih kak. Wih, udah langsung dapat harapan juga nih dari Ketua 2024. Benar sih. Ada nggak sekali lagi mungkin kesan-kesannya gitu kak? Biar lebih tervalidasi nih, biar lebih kayak tersepil. Oh ternyata seseru ini ya Himako itu. Jadi kalian tuh jangan terbayang-bayang teman-teman ya dengan kalau ikut organisasi pasti nanti kita akan kesusahan, pasti kita tidak akan bisa memanage waktu, pasti kita tidak bisa A, B, C. Karena ketakutan itu yang akan menjadikan kalian tuh tidak akan bisa menjadi orang yang maju teman-teman, orang yang tidak berkembang. Jadi Betul. ketika kita itu ikut berorganisasi terutama di Himako ini, ya bagaimana caranya kalian itu bisa belajar mengambil ilmu sebanyak-banyak mungkin biar kita itu bagaimana caranya bisa orang yang memanage waktu, berkembang, betul. dan terutama ini yang sangat penting teman-teman. Ketika kalian berorganisasi, belajarlah kalian di situ. Karena bisa jadi ketika kalian bisa mengembangkan soft skill kalian di organisasi ini, ketika kalian bisa bekerja, pasti akan dipakai. Itu pasti kak. Ya betul sih, betul. Itu sudah harga mati, menurut saya sih kak. Jadi intinya tuh kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman ya. Benar Kak? sekali, that's right. Oke betul. Oke, terakhir nih kak, denger juga nih ternyata Kak Yahya tuh punya suara emas ya. Anjas, suara apa ini? Bisa kali dong kak, disepil dikit-dikit nih biar rekan-rekan sobat-sobat Himako tahu gitu. Sambil gak ya? Sambil gak ya? Sambil Sambil dong. ya? Oke. Siapa yang setuju Kak Yahya nyanyi nih? Kalian setuju semua nih? Iya dong. Oke ya, akan saya spillkan sebentar ya. Lagu ini ya. Tak segampang itu mencari penggantimu. Tak segampang itu menemukan sosok seperti dirimu cinta. Ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Baik, wah suaranya bagus banget nih. Baik Terima Sobat kasih, Himako, sudah selesai juga ternyata podcast kita pada pagi hari ini nih. Dan termasuk podcast perdana punya Himako nih. Semoga di kedepannya ada lagi nih podcast seperti ini ya Kak. Pasti dong, harusnya dengan konten-konten yang lebih seru lagi sih kak. Oke, betul banget nih. Sip. Oke, langsung aja kita tutup mungkin ya acara kita pada podcast ini. Terima kasih kepada Kak Yahya sebagai narasumber dan rekan-rekan juga Terima kasih. di balik layar yang udah membantu adanya podcast ini. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk sobat-sobat Himako yang udah nonton nih dari awal sampai akhir. Jadi saya Hanif selaku pembawa acara podcast pada pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya and bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Yahya. Ya, terima kasih juga ya Kak Anit ya.